到底有多少秘密？苏北天，藏在他身上。叶白羽，束手就擒。找死！ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Alchemy Supreme episode 156 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan kebangkitan Pak Tua yang berada di dalam tubuh penasehat Zhuge. Subetian, hari ini aku ingin melihat ada seberapa banyak rahasia yang kamu sembunyikan, ucap Pak Tua Ye Bayu kepada Bang MC. Serangan-serangan yang digunakan oleh Subetian sama sekali tidak bisa melukai Pak Tua Ye Bayu, bahkan terlihat Ye Bayu mengeluarkan segel kekosongan untuk menyerang Bang MC kita. Situasi ini pun membuat Suki meminta Zhao Hualiao untuk memberikan bantuan kepada Subetian, karena jika dibiarkan Subetian pasti akan kalah. Zhao Hualiao pun sejenak melihat Pak Tua Ye Bayu sembari berkata kalau dia akan menunggu sebentar lagi baru akan melakukan tindakan. Karena Subetian tidak mempunyai opsi untuk menghindar, akhirnya dia mengeluarkan pedang patah wentian untuk menghalau serangan segel kekosongan. Selain itu, Bang MC juga menebaskan pedang wentian untuk melakukan serangan balik kepada Pak Tua Ye Bayu. Masih cukup beruntung Pak Tua Ye Bayu berhasil menghindar dari serangan pedang wentian. Kalau sampai terkena, mungkin Pak Tua Ye Bayu sudah koit. Sementara itu, getaran efek serangan dari pedang wentian dirasakan oleh semua orang, bahkan ketua Jin sampai terjatuh karena tak kuat dengan getaran pedang tersebut. Setelah menggunakan pedang wentian, Subetian tampak kelelahan karena menghabiskan banyak energi spiritual. Di saat yang sama Ye Bayu kaget karena bagaimana bisa pedang wentian yang legendaris berada di tangan Subetian. Tak lama kemudian Zhao Hualiao langsung turun tangan setelah dia yakin kalau jiwa yang bersemayam di dalam tubuh penasehat Zhuge merupakan Ye Bayu. Ternyata Zhao Hualiao sudah mendapatkan perintah untuk mencari serta menangkap jiwa Ye Bayu. Diketahui tubuh dari Ye Bayu sudah hancur karena pertarungan melawan ketua istana Taiyang, jadi dia meminta Zhao Hualiao untuk melepaskannya hari ini. Karena Ye Bayu sadar kalau dia tidak bisa melawan Zhao Hualiao, maka ia pun langsung kabur melarikan diri. Di saat yang sama, Subetian segera meminta penasehat Zhuge untuk melanjutkan pertarungan guna menyelesaikan dendam di antara mereka berdua. Meskipun penasehat Zhuge sudah babak belur dan kehilangan banyak tenaga, tapi dia berusaha memberikan perlawanan kepada Subetian. Namun tanpa kekuatan dari Ye Bayu, penasehat Zhuge hanyalah semut bagi King Subetian. Terlihat hanya dengan beberapa serangan penasehat Zhuge sudah tidak bisa berbuat apapun. Dari arah lain, Kaisar meminta Pangeran Murong untuk segera meminta Subetian guna berbelas kasih kepada penasehat Zhuge. Subetian pun bisa mengampuni penasehat Zhuge asal dia mengaku kalah hari ini. Namun penasehat Zhuge yang keras kepala tidak mau menyerah dan tetap akan berusaha melakukan perlawanan dengan tubuhnya yang sudah tidak kuat lagi.
Kaisar juga tampak menggeleng-gelengkan kepala sembari meminta penasehat Zhuge untuk menyerah, yang mana penasehat Zhuge sudah tidak punya asa untuk menang. Belum juga penasehat Zhuge menyerah, tiba-tiba saja ada awan gelap yang menandakan kehadiran seseorang. Ternyata orang yang datang merupakan Pak Tua Xin, dan Pak Tua berambut putih yang merupakan senior dari Pak Tua Xin ini. Su Beitian, kamu tidak pernah menyangka aku akan datang bukan? Tanya Pak Tua Xin kepada Su Beitian. Melihat kedatangan Pak Tua Xin, Su Beitian pun langsung menghancurkan formasi penekan yang menekan semua orang. Dasar kamu tua bangka, aku sudah lama menunggumu, ucap Su Beitian kepada Pak Tua Xin. Sementara itu senior dari Pak Tua Xin meminta juniornya untuk tidak melakukan serangan karena dia sendiri yang akan bertindak membunuh King Su Beitian untuk mengambil semua harta yang dimiliki oleh Bang MC. Alih-alih meladeni ucapan dari Pak Tua tersebut, Su Beitian malah bercanda kalau Pak Tua yang dibawa oleh Pak Tua Xin sangat mirip dengan dukun cabul yang pernah dia bunuh beberapa waktu yang lalu. Sontak ucapan ini membuat Pak Tua Xin sangat marah dan langsung mengeluarkan formasi Raja Hantu Shen Luo. Tidak hanya menyerang Su Beitian, Pak Tua Xin juga menyerang teman-teman Su Beitian sekaligus Kaisar. Karena situasinya sudah mendesak, akhirnya Su Beitian kembali mengeluarkan pedang Wentian untuk menghancurkan serangan dari Pak Tua Xin. Serangan pedang Wentian mampu menghancurkan formasi yang digunakan oleh Pak Tua Xin sekaligus membuat Pak Tua Xin dan seniornya langsung termundur. Namun seperti biasa Su Beitian tampak kelelahan karena penggunaan pedang Wentian membutuhkan banyak energi spiritual. Dikeluarkannya pedang Wentian membuat senior Pak Tua kaget, sementara Pak Tua Xin mengajak seniornya untuk menyerang secara bersamaan karena dia paham Su Beitian tidak bisa menggunakan pedang Wentian secara terus-menerus. Tapi senior Pak Tua punya rencana jahat lain di mana dia akan menyerang semua orang karena mereka semua mempunyai harta yang cukup banyak. Situasi ini pun membuat Pangeran Murong langsung bertindak untuk membantu Su Beitian menghadapi musuh. Namun dengan kekuatan Pangeran Murong pada saat ini, dia masih belum mampu melawan senior Pak Tua yang sudah berada di ranah Martial Emperor bintang 3. Pangeran Murong tampak terlempar tidak berdaya setelah terkena serangan dari senior Pak Tua. Entah apa yang akan dilakukan oleh Su Beitian selanjutnya karena dia tidak bisa menggunakan pedang Wentian secara terus-menerus untuk melawan Pak Tua Xin dan seniornya. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.